Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Pranata Dewa dengan NPM terakhir 204. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis tentang komunikasi antar kelompok. Di sini saya sudah bersama Muhammad Rizky Maulana selaku narasumber dari komunitas Ambis Bareng, ya, betul? Oke, mungkin langsung aja ya ke sesi wawancaranya. Yang pertama tuh izin bertanya nih, apa sih tujuan utama itu dibentuknya dari komunitas Ambis Bareng ini sendiri? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Arif atas pertanyaannya. Di sini saya mau menjelaskan kalau misalkan di Ambis Bareng ini merupakan komunitas, kasarnya mungkin bisa dibilang komunitas belajar bagi siswa di Indonesia. Nah, memang market utama kita adalah teman-teman yang di SMA kelas 12 dan juga teman-teman yang GPR yang memang tujuannya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi khususnya negeri. Dan kebetulan di Ambis Barang sendiri saya ada di divisi operation khusus megang project management, jadi beberapa event itu divisi saya yang handle gitu. Oke, baik. Menarik. Lanjut, proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini tuh alurnya bagaimana gitu? Kalau proses pengambilan keputusan mungkin nggak jauh beda ya sama komunitas-komunitas yang lain. Tentunya dari kepala atau dari ketua, dari leader Ambis Bareng sendiri itu biasanya membuka forum terlebih dahulu, kemudian meminta tanggapan dari setiap anggota-anggotanya, kemudian kira-kira setuju atau enggak gitu. Ketika misalkan contoh ketika kita ingin mengadakan sebuah acara, kira-kira konsep begini setuju atau enggak. Kalau enggak ya boleh misalkan ada tambahan gitu. Kalau misalkan regulasi juga terkait dengan kebijakan itu juga sangat terbuka ya. Jika memang kurang setuju dengan peraturan-peraturan di dalamnya gitu bisa didiskusikan. Jadi cukup terbuka untuk pengambilan keputusannya dan juga dilaksanakan secara kebersamaan mufakat gitu. Oke. Dan berarti dari bawah ke atas ke bawahnya Aman, jadi cukup seimbang. seimbang. Tidak terlalu diktator. Betul. Oke, lanjut. Apa saja kegiatan atau program nih yang paling sukses atau paling berkesan buat saudara Maul sendiri? Kalau program yang paling berkesan itu kebetulan satu program yang saya pegang sampai nanti bulan Oktober saya turun gitu dari komunitas. Itu ada namanya program Space Bar. Jadi Space Ambis Bareng. Space itu salah satu fitur di Twitter, kurang lebih seperti live IG tapi ini hanya suara aja gitu. Nah, kurang lebih seperti live IG tapi hanya suara aja bentuknya. Nah jadi itu tuh diadain selama 2 minggu sekali gitu, atau menyesuaikan dengan anggota komunitas juga. Nah biasanya setiap pertemuan dari Space Bar ini temanya tuh beda-beda. Nah tapi mungkin gambaran kasarnya tema-tema yang kita ambil tuh seperti pendidikan, kondisi pendidikan, kemudian perguruan tinggi negeri, perkenalan perguruan tinggi, kemudian jalur-jalur masuknya bagaimana. Kemudian kita juga mendatangkan beberapa teman-teman dari universitas yang ada di Indonesia, baik PTN maupun PTS, kemudian membandingkannya agar teman-teman siswa di Indonesia tuh dapat gambaran gitu perbedaan antara PTN dan PTS. Dan juga ada kita nggak hanya membahas pendidikan tapi bahas juga tentang ekonomi, tentang sosial, yang memang tujuannya untuk merangsang pemikiran gitu siswa di Indonesia. Jadi emang benar-benar fokus mengedukasi Betul. adik-adik. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa nih dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini gitu buat masyarakat umumnya, untuk masyarakat luas? Mungkin dampak yang kita berikan sesuai dengan fokusnya lebih ke siswa-siswi di Indonesia ya. Kebetulan kita mengadakan beberapa kali program kita tuh seperti webinar, kemudian ada kita juga suka mengadakan kelas tryout untuk teman-teman yang mau UTBK gitu, yang mau mandiri.
Jadi kalau misalkan dibilang dampaknya apa, dampaknya mungkin udah ada beberapa testimoni dari adik-adik SMA yang lulus ke PTN dan memang dia itu rajin mengikuti kelas-kelas tryout yang ada di Ambis Bareng dan juga mengikuti beberapa webinar mengenai pengetahuan di perkuliahan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, tadi kan sempat disinggung ya, Ambis Bareng ini mungkin agak fokusnya ke utamanya ke media digital, Nah, iya betul. seperti webinar dan sebagainya tadi. Nah, ini pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir juga, apa sih peran media sosial gitu atau platform digital khususnya dalam komunitas Ambis Bareng ini, seberapa penting juga andil media digital ini gitu bagi Ambis Bareng? Iya. Nah kebetulan memang Ambis Bareng ini komunitas yang bersifat hybrid ya, jadi online dan juga offline. Beberapa kegiatan kita lakukan secara online, beberapa juga kita adakan secara offline karena memang anggota atau staff dari Ambis Bareng ini nggak hanya di Jabodetabek gitu ya, jadi ada yang di Pulau Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua dan Seluruh banyak daerah. Indonesia. Ya, jadi untuk mengkoordinir siswa-siswi yang ada di Indonesia gitu supaya lebih gampang. Nah, tentunya peran media digital itu sangat penting ya gitu. Selain dari penyebaran informasi, publikasi dokumentasi, tentunya kita juga menggunakan media digital, salah satunya seperti Google Meet, kemudian Zoom Meeting untuk menjadi fasilitas kita ketika mengadakan rapat, ketika mengadakan sebuah event gitu. Jadi kalau dibilang cukup adil atau tidak, sangat adil ya dalam melaksanakan kegiatan di dalam komunitas Ambis Bareng sendiri. Oke, mungkin cukup untuk wawancara kali ini bersama Muhammad Rizky Maulana sebagai member dari Ambis Bareng. Ya, terima kasih atas waktunya Ya, tentunya sama-sama. telah menyempatkan untuk wawancara ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. 750. Jangan lupa daftar komunitas Ambis Bareng. Oke, Nanti kita mantap. mau open recruitment. Mantap.